Bab 421, Amplifikasi 42%. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Bagaimanapun, salah satu metode kultivasi dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali adalah harta kelas 1 di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Duan Lingtian yakin bahwa Zhao Lin, Zhao Yu, dan anggota klan Zhao lainnya tidak akan memiliki perlawanan sedikit pun saat menghadapi metode kultivasi ini. Zhao Lin, bukankah kamu selalu menginginkan gulungan kelahiran kembali meridian otot milikku? Karena kamu sangat menginginkannya, maka aku akan membuatnya untukmu. Cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian ketika dia memikirkan Zhao Lin. Suara mendesing. Tiba-tiba Duan Lingtian berdiri dan menatap pria parubaya yang gemetaran yang berdiri di samping dan berkata dengan acuh tak acuh, ambil metode kultivasi ini dan berikan kepada Zhao Yu, katakan saja Anda mendapatkannya dari membunuh saya. Dengan cara ini, Anda tidak perlu menyinggung Zhao Yu itu. Ini, pria parubaya itu sedikit ragu-ragu dan matanya mengandung keraguan. Lagi pula, dia melihat pemuda ini memegang kuas dengan penuh semangat dan menulis metode kultivasi ini dengan kedua matanya sendiri. Akankah metode kultivasi yang ditulis oleh seorang pemuda dapat menipu rubah tua yang licik itu, Zhao Yu? Dia sangat ragu di dalam hatinya. Apa, khawatir itu akan dilihat oleh Zhao Yu? Duan Lingtian melirik pria parubaya dengan acuh tak acuh, lalu melewati gulir kelahiran kembali meridian otot. Baca sendiri. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan menerima gulungan kelahiran kembali meridian otot sebelum membacanya. Dalam waktu singkat, perhatian pria parubaya itu benar-benar terpikat oleh metode kultivasi dan dia menjadi benar-benar tergila-gila dengan paruh pertama metode kultivasi. Waktu diam-diam mengalir. Setelah 15 menit berlalu, pria parubaya itu baru melihat awal babak pertama dan dia sudah menganggap Duan Lingtian sebagai sosok yang saleh. Metode kultivasi ini, Anda benar-benar ingin saya memberikannya kepada Zhao Yu. Pria parubaya itu merasa sangat terkejut. Dia dapat melihat bahwa metode kultivasi ini sangat berharga, bahkan dia tergoda olehnya. Tapi sekarang, pemuda ini sebenarnya ingin memberikan metode kultivasi ini kepada Zhao Yu, orang yang ingin membunuh pemuda itu. Dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekitarnya. Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada pria parubaya itu lalu berkata, lakukan saja apa yang diperintahkan, jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan, Little Gold, ikuti dia. Bunuh dia jika dia berani memainkan trik apapun. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu mengangguk dengan penuh semangat, dan cahaya yang mengalir berputar di sekitar pedang roh kelas 6 di tangannya, seolah-olah siap untuk dikirim ke tenggorokan pria parubaya itu kapan saja. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat pasi, dan dia mengerti dalam hatinya bahwa jika dia tidak ingin mati, maka dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan pemuda itu. Kalau tidak, dia akan mati tanpa ragu. Dia sudah merencanakan bahwa setelah dia memberikan metode kultivasi ini kepada Zhao Yu, dia akan meninggalkan kota kuno abadi dan membuat jarak antara dirinya dan tempat ini di mana masalah mungkin datang mencarinya. Dia terus merasa bahwa metode kultivasi di tangannya benar-benar berbeda dari yang terlihat. Meskipun dia tidak akrab dengan pemuda ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa tidak mungkin pemuda itu begitu baik. Zhao Yu adalah orang yang ingin membunuh pemuda itu. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu dia di tempat pemuda itu? Tidak mungkin dia bertindak seperti pemuda itu. Ketika pria parubaya itu pergi, dia berkata pada dirinya sendiri, dia pasti melakukan sesuatu pada metode kultivasi ini. Duan Lingtian mengirim pria parubaya itu dengan matanya, lalu menarik setumpuk bahan penyempurnaan senjata sambil menunggu di dalam penginapan, karena dia bermaksud memperbaiki senjata. Aku pergi terburu-buru terakhir kali dan tidak tepat waktu untuk memperbaiki pedang roh kelas 6 untuk diriku sendiri dan 2 gadis kecil. Pertama-tama aku akan memperbaiki satu untuk diriku sendiri. Aku akan memperbaiki pedang roh untuk keduanya, gadis kecil ketika saya punya waktu di masa depan. Duan Lingtian memerintahkan dalam hatinya, dan dengan membalik telapak tangannya, seutas api hijau melompat di atas telapak tangannya. Api senjata kelas 6, tumpukan bahan berubah menjadi genangan cairan segera setelah mereka menyentuh api senjata, dan pada akhirnya, mereka menyatu bersama. Tangan Duan Lingtian berkelebat seolah-olah berubah menjadi banyak gambar setelahnya. Kecepatan tekniknya sangat mencengangkan. Jika seorang pengrajin senjata ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut karena teknik penyempurnaan senjata Duan Lingtian benar-benar terlalu mencengangkan. Tak lama,
Ketika bahannya hampir sepenuhnya melebur, Duan Lingtian menarik pedang sempit yang dia gunakan sebelumnya dan menggabungkannya ke dalam tumpukan bahan. Selanjutnya, pedang fleksibel Valet Myrtle juga dilemparkan olehnya. Secara bertahap, semua bahan berubah menjadi genangan cairan yang membentuk bentuk pedang. Pada akhirnya, bentuknya perlahan berubah menjadi pedang fleksibel berwarna ungu tua. Pedang fleksibel itu tipis seperti sayap jangkrik. Tampaknya tidak terlalu berbeda dari pedang fleksibel Valet Myrtle, namun kekuatannya tidak bisa dibandingkan. Duan Lingtian menggenggam pedang fleksibel itu dengan erat, lalu tangannya bergetar dan Origin Energy menyatu menjadi pedang fleksibel itu. Dalam sekejap, Origin Energy mengamuk dan meroket. Suara mendesing. Pertama, 600 siluet mamut kuno muncul di atas Duan Lingtian, kemudian, 252 siluet mamut kuno lainnya muncul. Sebanyak 852 siluet mamut kuno. Amplifikasi 42%, performa luar biasa. Wajah Duan Lingtian mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia awalnya mengira pedang roh kelas 6 di tangannya paling banyak akan memperkuat kekuatannya sebesar 41%. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa itu benar-benar mampu memperkuat kekuatannya sebesar 42%. Bagaimanapun, pedang roh kelas 6 biasa seperti pedang sempit yang digunakan Duan Lingtian sebelumnya hanya mampu memberikan penguatan sebesar 38%. Pedang roh kelas 6, Malam Tanpa Air Mata, yang dimiliki oleh Master Puncak Mizar 7 Bintang Pedang, Zheng Fan, mampu meningkatkan kekuatan hingga 40% dan itu sudah mampu disebut sebagai kelas atas di antara kelas atas. Di mana pedang roh kelas 6 di tangan Duan Lingtian sekarang telah sepenuhnya melampaui Malam Tanpa Air Mata. Di seluruh benua awan, mungkin hanya Duan Lingtian yang bisa memperbaiki pedang roh kelas 6 seperti ini, satu-satunya orang yang mampu. Bagaimanapun, bahkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali bertahun-tahun yang lalu hanya menyempurnakan satu senjata roh kelas 6 dengan amplifikasi 42%. Pedang roh kelas 6 ini mungkin adalah ciptaan puncakku. Duan Lingtian menghela nafas dengan emosi, dan dia mengepalkan pedang fleksibel itu lebih erat. Di masa depan, aku akan terus memanggilmu pedang fleksibel Valet Myrtle. Duan Lingtian dengan ringan membelai bilah pedang fleksibel di tangannya. Tatapannya terkonsentrasi dan lembut, seolah-olah dia sedang membelai kekasihnya. Astaga, tiba-tiba, embusan angin melolong terdengar, mengganggu pikiran Duan Lingtian. Duan Lingtian merasa bahunya tenggelam dan dia tidak perlu melihat siapa yang kembali. Emas kecil, bagaimana? Apakah itu berjalan lancar? Hehe, kakak Lingtian, bahwa Zhao Yu sangat gembira ketika dia melihat metode kultivasi yang dibawa orang itu kepadanya. Dia menatapku seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain untuk langsung mengolahnya. Kakak Lingtian, apa yang kamu lakukan? Lakukan pada metode kultivasi itu. Transmisi suara tikus emas kecil dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apa yang dapat saya? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dia secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, kebenarannya sedikit tidak cocok untuk anak-anak. Terlebih lagi, anak kecil ini baru berusia 7 atau 8 tahun ini, dan menurut manusia, dia hanyalah seorang anak kecil. Huff, kakak Lingtian, mungkinkah Anda benar-benar baik hati mewariskan metode kultivasi kepada mereka? Tikus emas kecil itu jelas tidak percaya padanya. Baiklah, anak kecil, ayo pergi, kita juga harus pergi. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu meninggalkan kota kuno abadi dengan tikus emas kecil. Setelah mereka keluar dari kota kuno Everlast, Duan Lingtian meniup peluit dan sesosok hitam turun dari cakrawala. Itu justru binatang buas tahap jiwa baru lahir tingkat pertama, Elang Matahari. Ayo pergi. Duan Lingtian duduk bersila di belakang Elang Matahari, dan pakaian murid pelataran dalam sekte pedang bintang 7 di tubuhnya berkibar-kibar ditiup angin saat dia dibawa untuk bepergian dalam sekejap oleh Elang Matahari. Tikus emas kecil itu berdiri di sana di bahunya saat dia dengan penasaran melihat ke kanan dan ke kiri, saat dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Kota kuno Everlast, cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Lei, Zhao Yu yang berseri-seri berjalan ke halaman kecil, dan nadanya mengandung kegembiraan yang bercampur di dalamnya. Ayah, dalam waktu singkat, Zhao Lei membuka pintu dari dalam ruangan dan menyambut Zhao Yu masuk. Setelah mereka menutup pintu kamar, Zhao Lei memiliki ekspresi bersemangat. Ayah, kamu terlihat sangat bahagia, mungkinkah itu berhasil? Lihat,
Zhao Yu memberikan buklet kecil kuno dan sederhana di tangannya kepada Zhao Lei. Gulir kelahiran kembali meridian otot. Tatapan Zhao Lei menyala ketika dia melihat sampul buku kecil itu, dan dia sedikit bersemangat. Ayah, apakah ini dikonfirmasi? Jangan khawatir, ayah telah melihat melalui sebagian dari awal. Ini sangat mendalam dan benar-benar metode kultivasi yang asli. Di seluruh kerajaan-kerajaan hutan Azure, tidak, bahkan jika itu di seluruh kekaisaran batu hitam dan dinasti Darhan, mungkin tidak ada menjadi metode kultivasi yang sangat ajaib. Wajah Zhao Yu ditutupi dengan senyum cemerlang. Sekarang, saya akhirnya bisa mengerti mengapa Duan Lingtian mampu memiliki kekuatan dan bakat alami pada usia seperti itu. Ini sepenuhnya karena gulir kelahiran kembali meridian otot ini. Hebat, di masa depan, kehidupan saya, Zhao Lei, akan berubah total. Zhao Lei menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya, lalu menatap Zhao Yu dan bertanya. Ayah, bagaimana dengan Duan Lingtian? Jangan khawatir, dia sudah dirawat, kalau tidak, menurutmu dari mana gulungan kelahiran kembali meridian otot ini berasal? Saat Zhao Yu selesai berbicara, dia tertawa keras. Lei, ayah telah memikirkannya matang-matang, berangkat hari ini dan bergegaslah ke Sekte Pedang Bintang 7, dan bawa gulungan kelahiran kembali meridian otot ini bersamamu untuk pergi menemui pamanmu. Lokasi budidaya kakekmu, salah satu dari 9 poin roh agung dari Sekte Pedang Bintang 7, bahkan lebih cocok bagimu untuk membubarkan kultivasimu dan mengolah gulir kelahiran kembali meridian otot ini sebagai gantinya. Kakek, tatapan Zhao Lei bersinar. Dia secara alami tahu bahwa kakek yang dibicarakan ayahnya adalah tokoh terkemuka di Sekte Pedang Bintang 7. Salah satu dari 2 tetua penjaga dari Sekte Pedang Bintang 7. Orang-orang memanggilnya Penatua Ming. Ya, ayah. Zhao Lei buru-buru mengangguk. Dalam waktu singkat, di bawah pengaturan Zhao Yu, Zhao Lei mengendarai binatang terbang Naschen Soul Stage dan menuju ke Sekte Pedang Bintang 7. Suasana hati Zhao Lei melonjak, seolah-olah dia sudah bisa melihat masa depannya yang sangat kuat. Di arah lain dari kota kuno Everlast. Astaga, jauh di atas di udara, seekor binatang terbang yang sangat besar melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat membedakan bahwa binatang terbang ini adalah elang matahari tahap jiwa baru lahir tingkat pertama. Di belakang elang matahari, seorang pria muda dengan pakaian kasual berwarna ungu duduk bersila dengan mata tertutup saat dia bermeditasi, jelas berkultivasi. Di kepala elang matahari, bola bulu emas kecil melingkar di sana, itu adalah tikus emas kecil yang berbulu dan gemuk. Tikus emas kecil itu berdiri di atas kepala elang matahari dan mengirimkan transmisi suara untuk mendesak elang matahari. Cepat, 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 iya, kamu terlalu lambat. Jika kamu lebih lambat maka aku akan meminta kakak Lingtian untuk membuatkanmu sup. Bagaimanapun juga, elang matahari adalah binatang buas tahap jiwa baru lahir, dan ia memiliki kecerdasan dasar manusia. Matanya yang tajam mengandung sedikit ketidakberdayaan dan ketakutan bercampur ketika mendengar transmisi suara tikus emas kecil. Emas kecil, kamu menggertak Sun Eagle lagi. Tiba-tiba, pemuda berbaju ungu di atas punggung elang matahari membuka matanya yang bersinar terang. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang lain di tubuh pemuda itu, sesuatu yang sulit untuk dipahami. Bab 422, Kekaisaran Batu Hitam. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Hehe, kakak Lingtian, kamu sudah bangun. Sosok tikus emas kecil melintas untuk turun ke lutut pemuda berpakaian ungu, lalu dia mengangkat kepala kecilnya untuk melihat Duan Lingtian saat dia mengirim transmisi suara. Kakak Lingtian, kamu tampaknya sedikit berbeda. Ya, aku sudah menerobos. Pemuda berbaju ungu, Duan Lingtian, mengangguk sambil tersenyum. Tepat, dia telah menerobos. Secara resmi menembus ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Emas kecil, di mana kita sekarang? Duan Lingtian bertanya pada tikus emas kecil. Tikus emas kecil menggelengkan kepala kecilnya, lalu mengirim transmisi suara. Saya tidak tahu, tidak tahu. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut lalu dia melihat ke arah elang matahari di bawahnya dan meniup peluit, membuat elang matahari turun. Seketika, sosok elang matahari terguncang, lalu terjun ke bawah. Astaga! Elang matahari membawa Duan Lingtian dan tikus emas kecil, tampak berubah menjadi anak panah yang telah meninggalkan busur saat dengan cepat merobek langit. Duan Lingtian melihat ke bawah ke tanah,
dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia berada di langit di atas gunung dan dataran yang sunyi. Tempat apa ini? Duan Lingtian memiliki ekspresi bingung, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada awalnya, Sun Eagle menuju ke utara. Emas kecil, sudah berapa lama aku berkultivasi? Duan Lingtian memandang tikus emas kecil itu saat dia bertanya. 20 hari, tikus emas kecil itu menjawab melalui transmisi suara. Begitu lama, pantas saja aku merasa sedikit lapar. Duan Lingtian menggosok perutnya yang kurus dan kering, lalu meminta elang matahari untuk turun ke gunung dan dataran yang sunyi. Duan Lingtian menyalakan api di tempat setelah berburu beberapa binatang buas. Selanjutnya, dia mulai memanggang daging. Aroma daging dengan cepat menyebar ke udara, menyebabkan Duan Lingtian tidak bisa menunggu saat dia bisa menikmatinya. Duan Lingtian menarik pedang roh dan menebas beberapa kali pada daging yang tebal dan berat sebelum menaburkan beberapa bumbu biasa. Seketika, aroma menyerang mereka. Sun Eagle, kamu bekerja paling keras di antara kami bertiga, jadi kamu makan bagian ini dulu. Duan Lingtian menyerahkan daging di tangannya kepada elang matahari. Namun, dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa mata hijau giok dari tikus emas kecil itu memelototi elang matahari. Padahal meskipun elang matahari mendambakan daging panggang di tangan Duan Lingtian, namun tidak berani membuat gerakan sedikit pun bahkan setelah waktu yang lama, seolah-olah sangat takut tikus emas kecil itu akan menerkam dan memanggangnya juga. Anak kecil, kamu benar-benar sombong, ini, makanlah. Duan Lingtian sedikit tidak berdaya dan menyerahkan daging panggang di tangannya ke tikus emas kecil. Tikus emas kecil itu melirik elang matahari sekali lagi, dengan pengalaman seolah-olah dia mengatakan, setidaknya kamu masuk akal, lalu dia menerima daging panggang dan mulai menggigit. Duan Lingtian terus memanggang daging. Ketika dia dan Sun Eagle telah mengisi perut mereka, langit malam sudah perlahan turun. Kita akan bermalam di sini malam ini, dan berangkat pagi-pagi sekali. Duan Lingtian berkata kepada tikus emas kecil, lalu dia meminta elang matahari untuk menyembunyikan dirinya tinggi di atas di langit, dan dia sendiri dengan santai menemukan pohon besar yang layu sebelum berbaring di atas batang pohon yang sangat besar. Tikus emas kecil itu melompat ke batang pohon di dekatnya dan tertidur tak lama kemudian. Bulan cerah dan bintang-bintang sedikit, cahaya bulan yang lembut mengalir turun untuk menyelimuti Duan Lingtian. Sudah 3 bulan sejak saya meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7, menurut pengetahuan saya, Kekaisaran Batu Kegelapan tampaknya berada di utara kota kuno Everlast. Jika elang matahari terbang ke utara sepanjang jalan selama 20 hari, maka, bukankah itu berarti tanah di bawah kakiku sudah termasuk dalam wilayah Kekaisaran Batu Kegelapan? Duan Lingtian menatap bulan terang yang tergantung di langit saat dia berpikir di dalam hatinya. Bulan malam ini sangat bulat. Di kehidupan sebelumnya, festival pertengahan musim gugur sama sekali tidak ada artinya bagi dia yang yatim piatu, karena dia tidak memiliki anggota keluarga untuk bersatu kembali. Dalam kehidupan ini, itu berbeda. Dia memiliki seorang ibu yang menyayanginya, dan 2 tunangan yang dia hargai seperti hidupnya. Tanpa sadar, sudah 3 tahun sejak meninggalkan kerajaan Langit Merah. Aku ingin tahu bagaimana keadaan ibu sekarang. Setelah Duan Lingtian mengingat ibu dari masa hidupnya saat ini, Li Rou, pikirannya berada di luar kendali setelah itu terjadi. Perjanjian 2 tahun dengan Tuan Muda Sitar adalah dalam 9 bulan, aku akan membawa ke Er dan Fei kecil dalam perjalanan kembali ke kerajaan Langit Merah setelah memenuhi perjanjian 2 tahun ini. Duan Lingtian membuat rencana di dalam hatinya. Pikirannya melayang, dan tanpa sadar, Duan Lingtian tertidur lelap. Saat fajar keesokan harinya, mereka berangkat sekali lagi. Elang matahari terbang selama 5 hari berturut-turut, namun masih belum terbang keluar dari daerah terpencil itu. Terlalu lambat, terlalu lambat. Pada akhirnya, tikus emas kecil itu benar-benar tidak sabar dan dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Kakak Lingtian, kecepatan orang ini terlalu lambat, aku akan menerbangkanmu. Baik, Duan Lingtian mengangguk, karena kecepatan emas kecil jauh melampaui elang matahari lebih dari 10 kali lipat. Agaknya, itu tidak akan lama sebelum mereka bisa meninggalkan daerah terpencil ini. Astaga, tikus emas kecil itu berdiri di udara dan langsung membesar, seperti bukit setinggi 3 meter. Duan Lingtian mengikuti momentum dan turun ke punggung tikus emas kecil itu. Tepat ketika Duan Lingtian bermaksud memanggil elang matahari, tikus emas kecil itu berbalik dan menatap elang matahari, dan cahaya yang mengalir berputar di dalam mata hijau gioknya.
Duan Lingtian mengerti bahwa emas kecil harus berkomunikasi dengan elang matahari. Pada akhirnya, dia pertama kali melihat secercah teror muncul di mata tajam elang matahari, lalu elang matahari meliriknya sebelum melebarkan sayapnya sebelum berbalik dan terbang ke arah datangnya. Duan Lingtian tercengang. Emas kecil, apa yang kamu katakan kepada elang matahari? Hehe, kakak Lingtian, aku memintanya untuk pulang. Kalau tidak, aku akan membuat sup darinya. Tikus emas kecil itu menyipitkan mata saat transmisi suaranya memasuki telinga Duan Lingtian, menyebabkan wajah Duan Lingtian membeku. Suara yang enak di telinga seperti suara gadis muda mengungkapkan nada setan kecil. Emas kecil, kamu mengejar elang matahari kembali ke hutan purba, jadi di masa depan, aku akan mengandalkanmu untuk memberiku tumpangan. Duan Lingtian tersenyum. Jika tikus emas kecil itu bersedia memberinya tumpangan, maka efisiensinya tidak hanya sedikit lebih tinggi. Biarlah, itu lebih baik daripada membiarkan orang itu naik ke punggungku. Aku adalah tikus surgawi bermata giok, keturunan dari binatang suci. Bagaimana aku bisa direduksi menjadi tunggangan untuk rambut campuran? Burung, transmisi suara tikus emas kecil itu dipenuhi dengan kesombongan. Keturunan binatang suci. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar tikus emas kecil itu. Dia telah mencari melalui seluruh ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, namun tidak ada rekaman yang terkait dengan keturunan Seinbis. Dengan kata lain, bahkan kaisar bela diri kelahiran kembali belum pernah mendengar tentang keturunan binatang suci. Ya, setelah saya mengatasi 6-9 kesengsaraan surgawi hari itu, banyak informasi warisan terbangun dalam pikiran saya. Keluarga tikus surgawi mata giok kami adalah keturunan dari binatang suci. Garis keturunan kami adalah bangsawan dan melampaui segudang binatang iblis. Tikus emas kecil menjawab melalui transmisi suara. Sepertinya ada banyak hal di benua awan yang bahkan tidak diketahui oleh keberadaan di tingkat kaisar bela diri kelahiran kembali. Duan Lingtian menghela nafas dengan emosi. Kaisar bela diri kelahiran kembali telah mengalami 2 masa kehidupan, tetapi bahkan saat itu, dia sebenarnya belum pernah mendengar tentang keturunan Seinbis. Dia bisa membayangkan betapa misteriusnya Seinbis itu. Seinbis, aku tahu itu bukan binatang biasa hanya dari cara namanya. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, lalu dia bertanya pada tikus emas kecil tentang binatang suci. Tanpa diduga, bahkan tikus emas kecil itu sendiri tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa keluarga tikus surgawi bermata gioknya adalah keturunan Seinbis. Adapun apa itu Seinbis, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Kakak Lingtian, aku akan mempercepat. Transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian, menyebabkan dia bergidik dan buru-buru menstabilkan sosoknya. Astaga, pada saat berikutnya, tikus emas kecil itu melaju hingga batasnya, tampak berubah menjadi cahaya emas yang melintas melewati cakrawala. Di mana-mana cahaya emas lewat, lebih dari 1000 siluet mamut kuno berlari mengikutinya, dan jalan sempit dan panjang di langit terbuka di antara awan dan kabut yang menutupi langit. Jalan di langit berangsur-angsur tertutup dan tidak meninggalkan jejak apapun. Benar-benar efisien. Duan Lingtian berbaring di punggung lembut tikus emas kecil, merasa sangat nyaman seolah-olah berbaring di sofa dari kehidupan sebelumnya. Meskipun kecepatan tikus emas kecil itu tidak meningkat hingga batasnya, itu masih hampir 10 kali lebih cepat daripada kecepatan penuh elang matahari, dan itu menghemat banyak waktu. Kakak Lingtian, ada kota di depan, ayo cari restoran untuk dimakan. Tikus emas kecil telah membawa Duan Lingtian dan terbang selama setengah hari. Dia tampak seolah-olah dia telah membuat penemuan dan tubuhnya yang seperti bukit kecil jatuh ke bawah saat dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Duan Lingtian menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah ke tanah. Memang, di tanah di depan, sebuah kota yang sangat biasa berdiri di sana, seperti oasis di padang pasir yang sangat mencolok. Kamu tikus rakus kecil, turun. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hehe, oke. Tikus emas kecil menjawab melalui transmisi suara, lalu tubuhnya yang seperti bukit kecil turun di dalam hutan lebat di luar kota. Duan Lingtian meninggalkan bagian belakang tikus emas kecil yang luas seperti tanah, dan tubuhnya melintas sebelum terus turun ke tanah. Astaga, tubuh besar tikus emas kecil itu tiba-tiba menyusut dan sekali lagi berubah menjadi benda kecil-kecil yang melintas untuk berdiri di bahu Duan Lingtian. Duan Lingtian berjalan cepat ke depan menuju kota yang jauh. Kota ini menempati area yang luas yang tidak kalah dengan kota kuno Everlast. Duan Lingtian memasuki kota,
mengamati aliran orang yang mengalir di jalan-jalan besar di kota dan gerobak membentuk garis panjang seperti naga yang tidak pernah berhenti mengalir. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu tidak mau bersembunyi di bawah lengan Duan Lingtian dan dia berdiri di bahu Duan Lingtian saat dia dengan penasaran mengukur semua yang ada di depannya. Sepasang satu orang satu tikus, meskipun asing, tidak menarik perhatian orang lain. Duan Lingtian juga memperhatikan bahwa tidak ada kekurangan seniman bela diri yang membawa binatang buas di antara pejalan kaki yang lewat. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat sebuah restoran muncul di depan, dan tatapannya berbinar. Emas kecil, ayo makan di restoran ini. Oke. Transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian, karena dia sangat bersemangat. Duan Lingtian memasuki restoran dan dia bisa melihat bahwa restoran itu hampir terisi penuh. Untungnya, meja pelanggan baru saja selesai makan di dekat Duan Lingtian, dan mereka berdiri dan pergi. Keberuntunganku tidak buruk, mata Duan Lingtian berbinar. Astaga, sedangkan tikus emas kecil yang berdiri di atas bahunya langsung keluar dan turun ke atas meja. Tepat ketika Duan Lingtian bahkan tidak selangkah lagi dari meja di depannya. Haha, keberuntunganku tidak buruk, kebetulan ada meja kosong. Suara yang agak tajam terdengar, dan sesuatu melintas di depan mata Duan Lingtian, lalu dia melihat seorang pria muda yang memiliki sosok kurus seperti sekantong tulang telah memukulinya dan duduk di depan meja. Duan Lingtian menghentikan langkahnya dan sedikit mengernyit. Bab 423, Konflik. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Sementara itu, seorang pemuda bertubuh sedang duduk di seberang pemuda kurus itu. Dari awal hingga akhir, keduanya menganggap Duan Lingtian bukan apa-apa. Skueak-skueak gelombang, sementara itu, tikus emas kecil itu dengan marah menatap kedua pemuda itu sambil memamerkan cakarnya dan mengacungkan taringnya. Tapi, tikus emas kecil berbulu dan gemuk yang bertingkah galak tidak memiliki kekuatan pencegah sama sekali. Apa, tikus kecil, kamu ingin bermain dengan kami? Pemuda kurus itu menatap tikus emas kecil itu sambil bertanya sambil tertawa. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah tikus peliharaan biasa. Skueak-skueak gelombang, tapi, kata-kata pemuda kurus itu seperti menyalakan sumbu bom, dan itu benar-benar membuat marah tikus emas kecil itu. Tikus emas kecil itu mengayunkan ekornya, tepat mengenai cangkir teh di atas meja. Tamparan, seketika, cangkir teh terbang keluar, berkedip lurus ke arah pemuda kurus itu. Bang! Pemuda kurus itu tidak siap sedikit pun dan dipukul langsung di wajahnya, dan sisa teh di dalam cangkir teh memercik ke seluruh wajahnya. Hahaha, para pelanggan yang duduk di meja sekitar yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Little Gold, ayo pergi ke restoran yang berbeda. Melihat restoran itu penuh sesak, Duan Lingtian memandang tikus emas kecil itu dan memanggil. Dia baru saja tiba di sini dan tidak ingin menimbulkan masalah. Meskipun dia telah melihat melalui kultivasi kedua pemuda ini dan tidak takut pada mereka, tindakan tikus emas kecil sebelumnya tidak diragukan lagi telah membantunya melampiaskan amarahnya, menyebabkan ketidakpuasan di hatinya benar-benar hilang. Skueak-skueak gelombang, tanpa diduga, tikus emas kecil itu tidak mau pergi. Dia berdiri di atas meja dengan cara seperti manusia dengan kaki depannya disilangkan di depannya dan menatap pemuda kurus itu dengan provokatif. Tikus kecil, kamu mencari kematian. Pemuda kurus itu sangat marah. Tangannya diselimuti oleh origin energi yang mengaum, seolah-olah berubah menjadi kipas yang menamparkan ke bawah ke arah tikus emas kecil itu. Di atas pemuda kurus itu, 400 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk. Tingkat ketiga dari tahap jiwa baru lahir. Mencicit, tikus emas kecil itu dengan ringan berteriak, lalu ekornya keluar seperti sambaran petir untuk mencegat serangan telapak tangan yang ditampar pemuda itu. Tamparan. Begitu ekor tikus emas kecil itu menyentuh pemuda kurus itu, dia mengeluarkan teriakan melengking dan kemudian gelombang suara patah tulang terdengar pada saat yang hampir bersamaan. Kamu mencari kematian. Rekan pemuda kurus itu, pemuda lain dengan perawakan sedang, jelas tidak pernah membayangkan bahwa tikus emas kecil itu memiliki kekuatan seperti ini, dan wajahnya menjadi muram saat dia menyerang juga. Kekuatan pemuda ini lebih kuat dari pemuda kurus, dan dia adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat kelima. Sayangnya, kekuatan kecil ini tidak berarti apa-apa di hadapan tikus emas kecil itu, dan dia langsung tersapu terbang oleh ekor tikus emas kecil itu sebelum jatuh ke tanah. Sungguh binatang buas yang menakutkan.
Saya benar-benar tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak siluet mamut kuno yang melintas di langit di atas tikus emas kecil ini. Artis bela diri Naschen Soul Stage tingkat ketiga dan seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat kelima tidak cocok untuk itu. Selain itu, tampaknya telah menyerang dengan begitu santai dan lancar, kekuatannya setidaknya pada tingkat ketujuh dari Naschen Soul Stage. Tahap jiwa atau lebih tinggi. Kerumunan orang di restoran menghela nafas secara emosional, dan mereka semua menatap tikus emas kecil dengan tatapan yang berisi sedikit hasrat membara, dan banyak orang memandang Duan Lingtian dengan ekspresi iri. Kedua pemuda yang diberi pelajaran oleh tikus emas kecil itu merasa kehilangan muka dan meninggalkan restoran dengan perasaan sedih. Kamu anak kecil, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu duduk. Di meja terdekat, mata seorang wanita muda yang berusia sekitar 20 tahun lebih menyala. Tikus emas kecil yang lucu dan tangguh. Apa, lu kecil, kamu suka tikus itu? Alis berbentuk pedang dari pemuda dengan pakaian bordir yang duduk di seberang wanita muda itu terangkat dan matanya memancarkan jejak kasih sayang. Gadis muda itu meludahkan lidahnya. Aku menyukainya, tapi sayangnya, sudah ada pemiliknya. Bukankah itu sederhana? Pemuda berbaju bordir itu berdiri dan langsung berjalan menuju Duan Lingtian. Duan Lingtian baru saja duduk dan memesan makanan dari petugas ketika dia melihat pria muda dengan pakaian bordir berjalan mendekat. Tak lama, pria muda dengan pakaian bordir melirik Duan Lingtian dengan acuh tak acuh dan bertanya. Hei, berapa harga tikusmu itu? Nada suaranya mengandung maksud perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mencicit-mencicit gelombang, tikus emas kecil itu memelototi pemuda berbaju bordir, lalu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya padanya, dan dia sangat marah. Adapun Duan Lingtian, dia benar-benar tidak dapat diganggu untuk memperhatikan pria muda dengan pakaian bersulam. Dia mengulurkan tangannya untuk menyisir rambut tikus emas kecil dan berkata sambil tersenyum ringan, emas kecil, kamu harus ubah temperamenmu yang mudah tersinggung, kamu harus lebih anggun, mengerti? Tikus emas kecil tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Duan Lingtian ketika dia mendengar ini, dan bertanya melalui transmisi suara. Lady Like, apa itu Lady Like? Wanita adalah memiliki watak yang lemah lembut dan tidak mudah kehilangan kesabaran. Demi tidak membiarkan orang lain mengetahui bahwa dia dapat berkomunikasi dengan tikus emas kecil itu, Duan Lingtian dengan sengaja menjawab melalui transmisi suara. Itu perempuan. Tepat pada saat ini, gadis muda lain yang berusia sedikit di atas 20 tahun muncul di samping pria muda dengan pakaian bordir. Wanita muda itu memiliki penampilan yang halus dan cantik, dan meskipun dia tidak dapat dianggap sebagai kecantikan kelas 1, dia memiliki ketampanan dan membangkitkan kasih sayang orang lain terhadapnya. Saat ini, wanita muda itu menatap tikus emas kecil itu dengan tatapan penuh hasrat dan kerinduan yang membara. Nak, aku Chang Hui dari klan Chang Kota Sarang Phoenix, sebutkan harganya dan jual mouse ini kepadaku. Pria muda dengan pakaian bersulam itu memandang Duan Lingtian saat dia berbicara sekali lagi, dan tatapannya merendahkan saat dia melihat ke bawah ke arah Duan Lingtian. Aku tidak menjual. Duan Lingtian bahkan tidak mengangkat kepalanya sambil terus menyisir bulu tikus emas kecil, dan bulu tikus emas kecil itu terasa lembut dan nyaman saat disentuh. Lebih jauh lagi, tikus emas kecil itu berbaring di atas meja dengan gembira, tetapi mata hijau gioknya menatap tajam ke arah pria muda dengan pakaian bersulam, dan tampaknya ada sedikit kemarahan yang bercampur di dalamnya. Dia adalah keturunan Sein Beast, tikus surgawi bermata giok. Manusia ini benar-benar memanggilnya tikus. Jika bukan karena dia mengingat Duan Lingtian memintanya untuk menjadi seperti wanita sebelumnya, dia akan menyapu ekornya sejak lama dan langsung menyapu terbang manusia menjijikkan ini. Apa, Anda tidak memberi saya, Chang Hui, wajah, dan tidak memberikan wajah klan Chang saya? Suara Chang Hui tiba-tiba menjadi rendah dan berat namun keras, dan menyebar ke seluruh restoran. Seketika, kerumunan pelanggan di dalam restoran semuanya terkejut. Dia tuan muda kedua klan Chang, Chang Hui. Aku sudah lama mendengar bahwa tuan muda kedua dari klan Chang tergila-gila dengan seni bela diri, dan memiliki kultivasi di tingkat ketujuh dari Naschen Soul Stage hanya pada usia 29 tahun, aku tidak pernah berharap bisa melihatnya di restoran ini. Wanita muda ini di sisinya, mungkinkah dia tunangannya, nona muda ketiga klan Qian, Qian Lu. Dia seharusnya. Ketika dia melihat restoran menjadi gempar karena satu kalimat dari Chang Hui, Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan melirik dengan tenang ke arah Chang Hui.
Apakah Anda merasa bahwa membuat identitas Anda mencolok dapat memuaskan kesombongan Anda dan membuat saya mundur setelah mengetahui identitas Anda, dan menjualnya kepada Anda? Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, saya tidak menjualnya. Nada suara Duan Lingtian tegas dan tegas. Kamu, saat Chang Hui marah karena malu, energi asal di tubuhnya melonjak dan energi langit dan bumi bergolak di atasnya untuk menyatu menjadi 1100 siluet raksasa purba pada akhirnya. Tahap jiwa baru lahir tingkat 8. Tuan muda kedua klan Chang telah menerobos lagi. Bakat alami dari tuan muda kedua klan Chang benar-benar mengerikan. Selain putri gubernur kota, saya khawatir tidak ada seorang pun di generasi muda kota sarang Phoenix kita yang dapat membandingkannya dengan dia. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat 8 berusia 29 tahun, bahkan di seluruh Darkstone Empire, bakat alami seperti itu dapat dianggap sebagai salah satu dari bakat alami kelas menengah. Keberuntungan klan Chang sangat bagus untuk memiliki kejeniusan seperti itu di Martial Dao. Kerumunan orang di dalam restoran semuanya terkejut dengan kekuatan yang diungkapkan oleh Chang Hui. Apa? Masih ingin menggunakan kekerasan? Duan Lingtian tetap tidak terpengaruh saat dia melirik Chang Hui dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika aku? Chang Hui berteriak dengan eksplosif, energi asalnya meraung saat dia mengangkat tangannya, lalu berubah menjadi ular berwarna putih yang melingkar di lengannya. Bang! Dia menyerang dengan tinjunya, suara ledakan udara terus-menerus naik dan turun saat ular putih itu keluar untuk menggigit Duan Lingtian. Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak menganggap serius pukulan Chang Hui sama sekali. Tapi tangan yang dia letakkan di atas tikus emas kecil itu sudah ditarik. Mencicit. Tiba-tiba, teriakan tajam terdengar, menyebabkan kerumunan pelanggan di restoran menjadi pucat. Beberapa pelanggan dengan kultivasi yang relatif lebih rendah menjadi pucat pasi, seolah-olah mereka telah mengalami pukulan yang sangat hebat. Itu adalah teriakan marah Little Gold. Pada saat yang sama, ekor Little Gold tersapu sekali lagi, dan udara di sekitarnya tampaknya benar-benar tersedot keluar saat bergerak untuk memenuhi kepalan tangan Chang Hui yang turun. Ular berwarna putih yang keluar dari tinju Chang Hui dihancurkan oleh ekor Little Gold, dan tidak hanya itu, ekor Little Gold dengan cepat turun ke tinju Chang Hui. Tamparan, sebuah tamparan keras terdengar, dan menyertainya adalah teriakan melengking dan suara tulang yang retak dan meledak. Selanjutnya, darah segar yang mempesona menyembur keluar dari kepalan tangan Chang Hui, berubah menjadi banyak mawar merah yang indah di udara yang perlahan turun. Bang! Adapun Chang Hui, dia langsung tersapu oleh ekor tikus emas kecil itu. Tinjunya telah benar-benar lenyap, dan hanya tersisa setengah lengan yang hancur. Jelas, tinju Chang Hui termasuk setengah lengannya langsung dihancurkan oleh ayunan ekor tikus emas kecil itu. Binatang iblis. Itu adalah binatang iblis. Tatapan orang-orang di restoran menatap kosong pada 2000 siluet mamut kuno yang secara bertahap menyebar di atas tikus emas kecil, dan mereka benar-benar tercengang. Binatang iblis Void Praying Stage. Chang Hui yang menghentikan pendarahan dari lengannya yang hancur dengan susah payah memiliki wajah pucat yang mengerikan ketika dia melihat dengan takjub 2000 siluet mamut kuno yang berangsur-angsur menghilang, dan matanya mengungkapkan teror. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tikus ini sebenarnya adalah binatang iblis yang tangguh. Kakak Hu, wajah cantik Qianlu menjadi pucat saat dia buru-buru pergi untuk mendukung Chang Hui, dan tatapannya saat dia melihat tikus emas kecil itu lagi benar-benar berbeda. Binatang iblis. Tikus emas kecil yang lucu ini sebenarnya adalah binatang iblis yang melumpuhkan lengan tunangannya hanya dengan ayunan ekornya. Lu kecil, ayo pergi. Chang Hui menarik napas dalam-dalam sebelum pergi bersama Qianlu. Ketika dia pergi, rasa dingin dan teror muncul dalam tatapan yang ditembakkan Chang Hui ke Duan Lingtian. Pemuda ini memiliki binatang iblis di sisinya dan jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Setelah Chang Hui dan Qianlu pergi, tatapan orang-orang di restoran semua menjauh dari Duan Lingtian dan tikus emas kecil, karena mereka sangat takut jika terus melihat akan menyebabkan mereka menderita bencana. Itu adalah binatang iblis, eksistensi yang sebanding dengan ahli Void Praying Stage. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka sakiti. Akhirnya damai. Alis Duan Lingtian terangkat lalu menatap tikus emas kecil itu dan berkata sambil tersenyum ringan, "Emas kecil, kamu melakukannya dengan baik." Skueak-skueak gelombang, mata hijau giok dari tikus emas kecil memancarkan kemilau kegembiraan ketika dia dipuji oleh Duan Lingtian. Bab 424, Tabu. Penerjemah,
Kurazitolanzurator Editor, J. Tak lama, makanannya sudah datang. Setelah Duan Lingtian dengan santai makan sedikit, dia berkonsentrasi melihat tikus emas kecil itu menelan makanannya. Tubuh si kecil tampak kecil, namun dia rakus, dan itu menyebabkan banyak orang di restoran mendecakkan lidah karena terkejut. Tiba-tiba, gelombang diskusi memasuki telinga Duan Lingtian. Cepat habiskan makananmu, kami masih bisa menonton pertarungan sebelum kompetisi pencarian pengantin untuk Putri Gubernur Kota. Kekuatan Putri Gubernur Kota terlalu kuat, belum lagi seorang jenius muda di bawah usia 25 tahun. Saya khawatir tidak ada seorang pun di antara para jenius muda di bawah usia 30 tahun dari Kekaisaran Batu Hitam kita yang mampu menjadi tandingan Putri Gubernur Kota. Hari ini adalah hari terakhir kompetisi pencarian pengantin pria, dan hampir semua jenius muda di sekitar Phoenix Nest City kita telah bergegas. Namun, menurut pendapat saya khawatir tidak ada yang bisa mengalahkan Putri Gubernur Kota bahkan di hari terakhir ini untuk menjadi menantu Gubernur Kota. Persyaratan Gubernur Kota Lord terlalu tinggi. Mengalahkan putrinya pada usia di bawah 25 tahun, bahkan di seluruh Kekaisaran Batu Kegelapan dan Dinasti Darhan, aku khawatir orang seperti itu adalah eksistensi yang mirip dengan bulu Phoenix dan tanduk kilin. Dua orang yang sedang berdiskusi menghabiskan makanan mereka dengan tergesa-gesa sebelum pergi. Kompetisi pencarian pengantin pria. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum karena dia tidak pernah membayangkan bahwa keadaan yang hanya akan muncul dalam novel wuxia dari kehidupan sebelumnya akan benar-benar dihadapi olehnya. Dalam waktu singkat, beberapa orang lagi telah masuk ke restoran, dan mereka menghela nafas dengan emosi saat mereka berjalan. Aku ingin tahu persis tingkat kultivasi Putri Gubernur Kota. Hari ini, pemuda berusia sekitar 24 tahun yang memiliki kultivasi di tingkat keempat Naschen Soul Stage sebenarnya dikalahkan olehnya. Pemuda itu adalah orang terkuat yang berpartisipasi dalam kompetisi pencarian pengantin pria sampai sekarang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia masih dikalahkan oleh Putri Gubernur Kota dalam satu gerakan. Putri Gubernur Kota menyesuaikan kekuatannya berdasarkan lawannya dan sepertinya telah tidak menggunakan kekuatan penuhnya sampai sekarang. Sepertinya tidak ada yang bisa mendapatkan keindahan itu. Cantik, sepengetahuanku, Putri Gubernur Kota selalu memakai kerudung, mungkinkah kamu pernah melihat penampilannya? Kami tidak tahu apakah dia cantik atau buas. Jadi bagaimana jika dia jelek? Mampu menjadi menantu gubernur kota dan bahkan mendapatkan buah transformasi jiwa tidak diragukan lagi merupakan keberuntungan. Buah transformasi jiwa, Duan Lingtian awalnya tidak terlalu mempedulikannya, tetapi ketika dia mendengar salah satu orang menyebutkan buah transformasi jiwa, dia memiliki ekspresi gembira saat dia berdiri dengan tiba-tiba. Kakak laki-laki, Duan Lingtian memandang pria parubaya yang berbicara sebelumnya dan bertanya dengan sopan. Apakah kamu mengatakan buah transformasi jiwa sebelumnya? Pria parubaya itu mengangguk ketika melihat Duan Lingtian begitu sopan dan dia berkata dengan ekspresi tenang. Tepat, justru buah transformasi jiwa. Apa, adik, kamu tertarik dengan buah transformasi jiwa itu? Ya, Duan Lingtian mengangguk, lalu bertanya. Saya mendengar kakak mengatakan sebelumnya bahwa ada cara untuk mendapatkan buah transformasi jiwa. Pria parubaya itu mengangguk. Tepatnya, Gubernur Kota telah mengadakan kompetisi pencarian pengantin pria untuk putrinya yang belum menikah selama 10 hari terakhir ini. Hari ini adalah hari terakhir, selama kamu bisa mengalahkan Putri Gubernur Kota dalam kompetisi pencarian pengantin pria, maka Anda tidak hanya bisa menjadi menantu Gubernur Kota, Anda bahkan bisa mendapatkan buah transformasi jiwa. Seharusnya, buah transformasi jiwa ini adalah hal yang hebat, jika dikonsumsi oleh Master Prasasti, maka itu bahkan bisa memungkinkan kekuatan spiritual Master Prasasti untuk menaikkan level. Saat dia selesai berbicara, pria parubaya itu menilai Duan Lingtian. Adik kecil, berdasarkan usiamu, kamu hanya sedikit lebih tua dari Putri Gubernur Kota itu, namun, aku menyarankanmu untuk menyingkirkan pemikiran ini. Meskipun kamu memenuhi syarat untuk kompetisi pencarian pengantin pria Putri Gubernur Kota, Putri Gubernur Kota telah mengungkapkan kultivasi di tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Selain itu, dia sepertinya menahan diri. Terima kasih, kakak. Duan Lingtian berterima kasih kepada pria parubaya itu lalu melemparkan beberapa perak sebelum meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa dengan tikus emas kecil itu. Kakak Lingtian, aku belum selesai makan. Transmisi suara tikus emas kecil itu mengandung sedikit ketidaksenangan. Aku akan membiarkanmu makan sampai kamu puas nanti.
sekarang aku punya beberapa hal penting untuk dilakukan. Duan Lingtian berkata dengan tergesa-gesa. Setelah meninggalkan restoran, Duan Lingtian menemukan seorang pejalan kaki dan menanyakan lokasi kompetisi pencarian pengantin pria sebelum bergegas. Apa menantu gubernur kota? Dia tidak tertarik sedikit pun. Dia tertarik dengan buah transformasi jiwa itu. Jika dikatakan bahwa buah roh biasa hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan dan tidak dicari oleh seniman bela diri, maka buah transformasi jiwa bahkan lebih sulit didapat. Buah transformasi jiwa adalah jenis buah roh yang mampu meningkatkan tingkat jiwa, dan dalam distribusi buah roh di benua awan, itu bahkan tidak 1%. Meskipun kultivasi saya telah meningkat sedikit, kekuatan spiritual saya tampaknya telah benar-benar jatuh ke dalam kemacetan, dan belum mampu menembus ke tahap Void Praying untuk waktu yang lama. Kompetisi pencarian pengantin pria dilakukan tepat di luar perumahan gubernur kota. Ketika Duan Lingtian tiba di depan arena kompetisi pencarian pengantin pria, pikirannya berkibar. Kekuatan spiritualnya telah tiba di titik terobosan antara Naschen Soul Stage dan Void Praying Stage sejak lama, namun dia tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Dia bingung dan tidak berdaya karena ini. Sekarang, dia telah melihat cahaya harapan. Jika benar-benar ada buah transformasi jiwa, maka jiwaku akan berubah setelah aku mengkonsumsinya dan naik satu level, ke tahap pencongkelan Void. Pada saat itu, kekuatan spiritualku akan menjadi lebih kuat sekali lagi dan aku akan mampu menulis bahkan prasasti tingkat tinggi. Seolah-olah dia memiliki gunung harta karun, tetapi tidak memiliki alat untuk menggalinya. Perasaan ini telah menyebabkan Duan Lingtian tidak senang sejak awal. Kompetisi pencarian pengantin pria, menyenangkan, menyenangkan. Kakak Lingtian, kamu ingin menikahi putri gubernur kota itu. Apakah kamu tidak takut kakak KR dan kakak Fei akan marah? Transmisi suara tikus emas kecil dipenuhi dengan kegembiraan, dan ketika dia selesai berbicara, seolah-olah dia ingin melihat dunia dalam kekacauan. Duan Lingtian memelototi tikus emas kecil itu. Aku tidak tertarik pada putri gubernur kota itu, aku hanya ingin mendapatkan buah transformasi jiwa itu. Buah roh biasa jarang dan tak ternilai harganya, tetapi buah transformasi jiwa termasuk di antara kurang dari 1% buah roh yang mampu memajukan jiwa, jadi itu bahkan lebih langka. Saat ini, karena Duan Lingtian telah menemukannya, dia tidak akan dengan mudah melewatkan kesempatan itu. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian telah tiba di tujuannya. Sebuah platform tinggi berdiri di depan istana gubernur kota sekarang, dan itu sangat luas. Tepatnya arena kompetisi pencarian pengantin pria. Aliran orang melonjak di dekat arena dalam hiruk-pikuk yang intens, dan suara teriakan naik dan turun terus-menerus tanpa akhir. Kompetisi pencarian pengantin pria diadakan selama 10 hari, dan hari ini adalah hari terakhir. Sebenarnya tidak ada seorang pun jenius muda di bawah usia 25 dari Phoenix Nest City kami atau puluhan kota di sekitarnya yang cocok untuk City, putri gubernur. Dikatakan bahwa putri gubernur kota baru berusia 20 tahun, memiliki kultivasi yang tak terduga pada usia 20 benar-benar mengejutkan. Sampai hari ini, orang-orang hanya memaksanya untuk menggunakan kekuatan di tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Ya, meski begitu, dia sepertinya masih menahan diri. Kerumunan orang berdiskusi dengan penuh semangat di depan perumahan gubernur kota. Pada saat ini, di atas arena kompetisi pencarian pengantin pria, putri misterius dari gubernur kota berdiri di sana dengan anggun, sepasang tangannya yang indah yang putih seperti batu giok terekspos di udara, dan gaun merah menyala dengan indah menekankan sosoknya yang cantik dan menawan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menahan diri dari segudang dari lamunan. Di wajah putri gubernur kota ada kerudung merah menyala yang hanya mengungkapkan sepasang mata indah yang seperti air musim gugur, dan rambutnya yang indah yang terkulai seperti helai hitam pohon willow babel saat mereka berayun ringan dengan angin. Bahkan jika seseorang berada di dalam lautan manusia, dia masih memberikan perasaan tenang dan damai. Meskipun aku tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, hanya dengan disposisi ini, itu cukup untuk membuat seseorang tertarik. Saya kira penampilan di balik kerudung seorang wanita dengan disposisi seperti itu tidak akan buruk. Duan Lingtian terkejut di dalam hatinya. Hanya berdasarkan watak, tidak ada seorang pun di antara wanita di sisi Duan Lingtian atau wanita yang dia kenal yang dapat dibandingkan dengan putri gubernur kota ini. Di bawah rasa ingin tahunya, kekuatan spiritual Duan Lingtian mengulurkan tangan, ingin mengorek rahasia putri gubernur kota ini. Menurut informasi yang dia peroleh, putri gubernur kota itu baru berusia 20 tahun dan memiliki kultivasi yang luar biasa, dan sampai saat ini,
dia sudah mengungkapkan kultivasi di tingkat kelima dari Naschen Soul Stage, namun dia tampaknya masih menahan diri. Pada saat yang sama ketika kekuatan spiritual Duan Lingtian meledak, dia menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Kemajuan kultivasi saya sudah dianggap cepat, di dalam kerajaan-kerajaan hutan Azure, itu bisa dianggap sebagai kecepatan yang menjulang di atas segalanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya benar-benar akan bertemu dengan seorang jenius di martial Dao yang kemajuan kultivasinya sangat tinggi, bahkan lebih cepat daripada milikku di kota terpencil Kekaisaran Batu Kegelapan ini. Jika budidaya putri gubernur kota tidak ditumpuk hanya dengan mengandalkan buah roh, maka bakat alaminya sama sekali tidak akan kalah dengan miliknya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual Duan Lingtian bahkan belum menyentuh putri gubernur kota ketika dia tidak bisa menahan keheranan di dalam hatinya. Karena pada saat ini, kekuatan spiritual yang lebih kuat tampaknya telah menyadari kekuatan spiritualnya dan langsung menekan. Tuan Prasasti. Pupil Duan Lingtian mengerut karena dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada master prasasti yang tangguh di sisi putri gubernur kota. Kekuatan-kekuatan spiritual dari guru prasasti ini bukan hanya satu tingkat di atasnya. Seketika, Duan Lingtian tidak berani ragu saat dia buru-buru menarik kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual yang tangguh itu sepertinya tidak memiliki niat untuk membuat keributan dengan Duan Lingtian, dan tidak mengejarnya setelah kekuatan spiritual Duan Lingtian mundur. Untungnya, dia menunjukkan belas kasihan, jika tidak, jiwaku pasti akan terluka parah. Duan Lingtian bergidik ketakutan, dan pada saat yang sama, dia menyadari ketergesaannya sendiri. Menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia sangat tahu bahwa bahkan Master Prasasti tidak berani menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memata-matai orang lain. Ini adalah hal yang tabu. Sedangkan sepanjang perjalanannya dalam kultivasi, dia tidak pernah bertemu Master Prasasti yang tangguh, jadi dia melemparkan sebagian dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali yang tentang tabu ini ke belakang kepalanya. Sekarang setelah dia meninggalkan kerajaan Kekaisaran Hutan Azure dan berada di Kekaisaran Batu Kegelapan, dia bertemu dengan Master Prasasti yang benar-benar tangguh. Tatapan Duan Lingtian mulai menyapu kerumunan orang, ingin menemukan pemilik kekuatan spiritual yang tangguh yang meluas sebelumnya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat melihat jejak orang itu. Sepertinya orang itu muncul begitu saja. Mungkinkah Master Prasasti ini datang untuk buah transformasi jiwa juga? Hati Duan Lingtian tersentak saat firasat buruk muncul di hatinya. Bab 425, bisakah saya tidak menikahi Anda? Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Di langit di atas arena kompetisi pencarian pengantin pria di luar istana gubernur kota, ada dua sosok berdiri di langit di balik awan dan kabut. Salah satu dari keduanya adalah pria parubaya dengan jubah merah tua dengan tepi emas. Pria parubaya itu memiliki ekspresi tegas, memancarkan watak yang bermartabat saat dia berdiri, dan itu tanpa bentuk membawa semacam perasaan menindas kepada orang lain. Di samping pria parubaya, seorang pria tua berusia 70 tahun berdiri di udara. Menarik. Pria tua berbaju abu-abu itu memiliki ekspresi tenang, dan matanya yang berlumpur tiba-tiba berbinar seolah-olah dia melihat sesuatu yang baru. Penatua Kong, kamu memperhatikan sesuatu? Pria parubaya itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Sulung, mungkin orang yang ditakdirkan dari nona muda telah muncul. Pria tua berpakaian abu-abu itu berbicara perlahan dengan ekspresi yang tak terduga. Penatua Kong, maksudmu adalah? Mata pria parubaya itu menyipit dan memiliki ekspresi terkejut. Di arena kompetisi pencarian pengantin pria, putri gubernur kota berdiri diam di sana. Padahal meskipun banyak orang di sekitarnya, kebanyakan dari mereka datang untuk menonton pertunjukan, dan tidak ada yang naik ke arena setelah waktu yang lama. Biarkan aku merasakan kekuatan putri gubernur kota. Seiring dengan teriakan ledakan, sosok cepat melintas untuk naik ke arena. Ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 25-26, dengan penampilan tampan dan kesombongan bercampur di antara alisnya. Usiamu sudah melewati batas, turun. Putri gubernur kota bahkan tidak bereaksi ketika wanita tua berpakaian biru yang berdiri di sisi arena mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh dan melirik pemuda itu. Pria muda itu membuka mulutnya, namun dia belum selesai berbicara. Bang! Ledakan besar terdengar, dan sosok tua muncul di tempat pemuda itu berdiri sebelumnya. Dalam sekejap mata,
Semua orang yang hadir melihat bahwa wanita tua berpakaian biru yang berdiri di sisi arena tiba-tiba berdiri di tempat pemuda itu berdiri sebelumnya. Adapun pemuda itu, dia langsung diledakkan ke arena. Kompetisi pencarian pengantin pria dari nona muda saya dibatasi untuk talenta muda di bawah usia 25. Jangan mempermalukan diri sendiri jika Anda berusia di atas 25 tahun. Saya dapat membedakan apakah usia Anda sudah berakhir atau tidak dengan sekilas. Jangan mencoba keberuntunganmu. Wanita tua itu berbicara perlahan dengan nada yang mengandung kepercayaan yang tak tertandingi bercampur di dalamnya. Namun, tidak ada yang hadir berani meragukan apa yang dikatakan wanita tua itu. Sangat cepat, mata Duan Lingtian yang berdiri di sisi arena menyipit. Kecepatan wanita tua itu sangat cepat. Meskipun dia penasaran dengan kekuatan wanita tua itu, Duan Lingtian tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksinya. Mungkinkah kekuatan spiritual yang tangguh dari sebelumnya berasal dari wanita tua ini? Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hatinya. Dia telah memperhatikan wanita tua yang berdiri di samping arena sejak lama, tetapi dia hanya berpikir bahwa dia adalah pelayan biasa di perumahan gubernur kota. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita tua itu menyembunyikan kemampuannya. Izinkan saya, sosok berkaki ringan turun ke arena. Itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Astaga, pemuda itu memandang putri gubernur kota yang berdiri di kejauhan, lalu dia menginjak tanah, berubah menjadi embusan angin saat dia mengambil inisiatif untuk mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Suara mendesing. Di udara, 600 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk, lalu melesat keluar dalam barisan yang tangguh. Desir, pedang sepanjang 3 kaki muncul di tangan pemuda itu, lalu energi asalnya mengamuk saat dia menyapukannya secara horizontal. Seketika, 168 siluet mamut kuno lainnya muncul di samping 600 siluet mamut kuno. Tahap jiwa baru lahir tingkat keempat. Senjata roh kelas 7. Serangan pedang ini mengandung kekuatan 768 mamut kuno. Hati orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang ke tenggorokan mereka ketika mereka melihat pedang pemuda itu akan menyentuh putri gubernur kota. Astaga, praktis dalam sekejap, seolah-olah angin sepoi-sepoi bertiup, putri gubernur kota akhirnya bergerak. Dia dengan santai mengayunkan lengan bajunya, dan lengan bajunya langsung melebar, mengandung origin energi yang menderu saat menyapu ke arah pemuda itu. Bang! Tanpa ketegangan apapun, pemuda dan pedangnya langsung diledakkan dari arena. Pada saat yang sama, di atas putri gubernur kota, 800 siluet mamut kuno bisa terlihat samar-samar. Pada saat ini, putri gubernur kota tidak menggunakan senjata roh. Tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir. Ya dewa, putri gubernur kota benar-benar menyembunyikan kultivasinya. Dia sebenarnya adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat 6. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat 6 berusia 20 tahun. Sepertinya tidak pernah ada kemunculan seseorang dengan bakat alami seperti itu dalam sejarah kerajaan Darkstone kita, kan? Bahkan jika itu di seluruh dinasti Darhan, hanya ada sedikit jenius mengerikan di martial Dao seperti dia. Kerumunan penonton di sekitarnya gempar, karena mereka semua dikejutkan oleh kultivasi yang ditampilkan oleh putri gubernur kota. Tingkat ke-6 dari Naschen Soul Stage pada usia 20. Ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah Duan Lingtian. Apakah putri gubernur kota ini benar-benar baru berusia 20 tahun? Hehe, kakak Lingtian, bakat alaminya tampaknya lebih baik daripada milikmu. Transmisi suara tikus emas kecil itu masuk ke telinga Duan Lingtian. Alis Duan Lingtian terangkat, dan matanya mengandung sedikit keheranan bercampur. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat ke-6 pada usia 20 tahun. Semata-mata dalam hal kultivasi, itu memang lebih kuat darinya. Adapun bakat alami, Duan Lingtian tidak setuju atau tidak setuju. Bakat alaminya dapat dianggap sebagai batas bakat alami untuk seniman bela diri di benua awan. Bahkan jika bakat alami putri gubernur kota lebih tinggi, paling-paling akan setara dengan dia. Padahal bakat alaminya hanya digali oleh susu stalaktit 10.000 tahun 3 tahun lalu, jadi titik awalnya jauh lebih lambat dari putri gubernur kota. Setelah putri gubernur kota mengungkapkan kultivasi di tingkat ke-6 tahap jiwa baru lahir, tidak ada yang naik arena untuk dipukuli lagi. Waktu perlahan mengalir, kompetisi pencarian pengantin pria secara resmi akan berakhir dalam setengah jam. Wanita tua berpakaian biru itu berkata dengan acuh tak acuh.
Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan putri gubernur kota dan mendapatkan gadis itu. Ada juga buah transformasi jiwa. Seharusnya, seseorang dapat mengkonsumsinya bahkan jika dia bukan master prasasti. Setelah dikonsumsi, jiwa akan memperoleh kemajuan besar, dan bahkan akan dapat mempengaruhi kemampuan pemahaman sampai batas tertentu. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Kakak Lingtian, apakah kamu masih tidak pergi? Transmisi suara tikus emas kecil itu masuk ke telinga Duan Lingtian. Alis Duan Lingtian terangkat, lalu dia menghentakkan kakinya untuk melompat dan turun ke arena kompetisi pencarian pengantin pria. Untuk sementara waktu, kombinasi satu orang dan satu tikus menarik perhatian semua orang. Orang lain telah pergi untuk mencari pemukulan. Itu bahkan seorang pria muda yang terlihat paling banyak berusia 22 tahun. Bukankah pemuda ini adalah orang yang kita lihat di restoran tadi? Sepertinya begitu, tikus emas kecil di bahunya tidak sederhana. Itu adalah binatang iblis yang tangguh. Tuan muda kelancang itu, Chang Hui, lengannya lumpuh karena satu ayunan ekornya. Tikus emas kecil yang tidak berbahaya itu sebenarnya adalah binatang iblis Void Preying Stage. Dalam waktu singkat, bersama dengan pengungkapan ledakan dari orang-orang yang telah melihat Duan Lingtian di restoran sebelumnya, semua orang tahu bahwa tikus emas kecil yang berdiri di bahu Duan Lingtian adalah binatang iblis. Binatang iblis. Wanita tua berpakaian biru mendengar diskusi orang banyak, lalu dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan acuh tak acuh. Aturan kompetisi pencarian pengantin pria estate gubernur kota kami adalah untuk melarang penggunaan sumber kekuatan eksternal lainnya selain senjata roh. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu mengacungkan cakarnya dan memamerkan taringnya pada wanita tua itu ketika dia mendengar kata-kata wanita tua itu. Lalu tikus emas kecil itu membalikkan tubuhnya dan menggoyangkan pantatnya pada wanita tua berpakaian biru itu. Ini menyebabkan wanita tua berpakaian biru itu tercengang. Kerumunan orang di sekitarnya juga tercengang. Ini benar-benar binatang iblis. Itu hanya menghancurkan citra agung binatang iblis di hatiku. Tikus emas kecil ini tidak terlihat seperti binatang iblis, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, ini seperti hewan peliharaan. Sementara itu, mata berair indah putri gubernur kota yang selama ini tidak bergerak melihat tikus emas kecil di sisi Duan Lingtian, dan alisnya yang berbentuk willow sedikit terangkat. Sungguh tikus emas kecil yang lucu. Putri gubernur kota berbicara dengan suara lembut dan mengharukan yang membuat seseorang merasa seperti mandi di semilir angin musim semi. Jangan khawatir, dia tidak akan menyerang. Duan Lingtian mengangguk ke wanita tua berpakaian biru itu lalu menatap putri gubernur kota dan tersenyum ringan. Boleh saya tahu nama nona muda? Mau tahu? Kalau begitu kalahkan aku dulu. Putri gubernur kota memandang Duan Lingtian dan berkata perlahan, suaranya lapang, seolah-olah bergema dari ngarai. Duan Lingtian tertegun, lalu dia mengangguk dan berkata, Nona muda, aku ingin tahu, bisakah aku tidak menikahimu jika aku mengalahkanmu? Aku hanya menginginkan buah transformasi jiwa, apakah tidak apa-apa? Ketika Duan Lingtian mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, kata-kata ini sedikit menyakitkan. Tapi dia harus mengatakannya, karena alasan dia naik ke arena kompetisi pencarian pengantin pria bukanlah putri gubernur kota, tetapi buah transformasi jiwa. Buah transformasi jiwa terlalu penting dan terlalu sulit didapat baginya. Dia tidak mau melewatkan kesempatan itu. Seiring dengan kata-kata Duan Lingtian yang memasuki telinga semua orang, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, para penonton di sekitarnya menjadi gempar. Aku tidak salah dengar, kan? Anak ini sebenarnya bilang dia hanya menginginkan buah transformasi jiwa dan bukan putri gubernur kota. Apakah dia gila? Meskipun buah transformasi jiwa sulit didapat, tetapi bagaimana itu lebih baik daripada putri gubernur kota? Menikahi putri gubernur kota berarti dia akan memiliki kesempatan untuk terbang ke langit. Orang gila, orang gila. Kerumunan itu gempar karena mereka semua dikejutkan oleh kata-kata Duan Lingtian. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang merasa Duan Lingtian terlalu arogan dan angkuh. Anak ini kelihatannya berusia sekitar 22 tahun, tetapi dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan putri gubernur kota? Tepat, jika dia tidak bisa mengalahkan putri gubernur kota, maka apa yang dia katakan sekarang sama sekali tidak berguna. Dia terlalu sombong. Jauh di atas udara,
Pria parubaya berjubah merah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan memiliki ekspresi aneh. Elder Kong, saya sedikit percaya sekarang, mungkin, dia benar-benar pria dalam takdir Tian Wu. Dia hanya datang untuk buah transformasi jiwa. Godaan buah transformasi jiwa terlalu kuat untuk seorang master prasasti. Penatua Kong mengangguk. Kekuatan spiritualnya hanya tinggal sedikit lagi untuk melangkah ke tahap pencongkelan kekosongan. Ini masih pertama kalinya aku melihat anak kecil di usia yang begitu muda memiliki kekuatan spiritual yang begitu hebat. Penatua Kong tampaknya sangat tertarik padanya. Pria parubaya berjubah merah itu tertawa. Penatua Kong tidak menjawab, namun matanya yang berkedip-kedip dengan cahaya terang sudah cukup untuk mengungkapkan pikirannya. Di arena kompetisi pencarian pengantin pria. Nak, apakah kamu tidak malu untuk berbicara besar? Wajah wanita tua berpakaian biru itu tenggelam, dan tatapan tajamnya menyapu ke arah Duan Lingtian. Jika kamu di sini untuk membuat masalah, maka turunlah. Duan Lingtian sedikit malu. Orang bahkan tidak bisa mengatakan kebenaran di zaman ini. Jika kamu menginginkan buah transformasi jiwa, maka itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Putri Gubernur Kota berteriak dengan suara lembut.